Hey guys, my name is Oki and welcome back to my channel. Jadi sesuai dengan judulnya, aku mau bahas tentang kejadian aku kemarin nyaris kecopetan waktu di Paris. Seperti yang kalian tahu, kalau misalnya kalian lihat video-video gue yang sebelumnya, aku habis dari exchange ke Jerman, di Jerman. Dan waktu exchange itu aku sama teman-temanku kalau misalnya punya waktu luang kita jalan-jalan gitu. Kemarin pas di Paris, jadi kita tahu kalau misal di Paris itu banyak pencopet. Kita udah berusaha di internet kalau ternyata emang beneran di Paris itu banyak pencopet. Akhirnya kita, aku sama temanku, sebenarnya yang kesana ke Paris cuma 2 orang, aku sama temanku ini. Jadi kita udah persiapan gitu loh, gimana caranya biar kita nggak kecopetan waktu di Paris. Akhirnya kita bawa jaket yang panjang banget sampai selutut. Terus habis itu jaket itu buat nutupin barang-barang kita bawa. Jadi aku bawa tas lempang gitu sama kamera. Jadi bener-bener aku tutup sampai atas gitu biar nggak kecopetan. Kagetnya pas aku nyampe di Menara Eiffel itu banyak banget orang yang jualan. Ini tuh kayak sejajar gitu, semuanya banyak banget. Dan yang paling bikin kaget adalah itu banyak banget orang yang bisa ngomong bahasa Indonesia. I mean, meskipun mereka ngomong bahasa Indonesia itu cuman kayak murah-murah, 10 euro saja, atau kayak dengan logat yang aneh, tapi mereka juga ngerti. Kayak berarti banyak banget nggak sih orang Indonesia yang kesana? Dan kelihatan banget kalau misalnya kita itu turis Indonesia. I mean, ya kita berdua berkerudung dan wajah kayak gitu. Jadi kelihatan banget. Waktu aku sama temenku mau nyari lokasi apa ya, kalau nggak salah waktu itu carousel apa, kita tuh bingung gitu loh karena entah kenapa mapsnya tuh kayak muter-muter gitu. Terus akhirnya kita berhenti kan di suatu tempat yang itu masih deket sama Menara Eiffel. Pas di sana kita kayak keliling gitu loh kalau bingung. Terus kita dideketin sama 2 orang bawa kertas tulisannya donasi untuk kayaknya buat orang-orang yang nggak bisa denger gitu deh. Nah, di situ tulisannya, di kertas itu udah ada tulisan kayak nomor 1 namanya siapa, donasi berapa, nomor 2 namanya siapa, donasi berapa, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, 2 orang ini datengin aku sama temanku. Jadi kayak temanku, ini ada orang lagi, aku, ada orang lagi, tapi mereka datangnya bareng-bareng gitu. Dan yang mereka tanyakan adalah, can you speak English? Sebagai turis, kita pasti bisa dong ngomong bahasa Inggris. Dan itu kayak, entah kenapa kita tuh nggak mikir kalau misalnya itu tuh sebuah pencopetan, dan entah kenapa kita nggak mikir kalau itu aneh gitu loh. Terus pas ditanyain, can you speak English? Terus kita bilang yes. Terus dia bilang kayak, ini kita dari organisasi bla bla bla, maukah Anda berdonasi gitu kan. Sebenarnya awalnya nggak ngomongin gitu sih, kayak semacam intinya tulis aja namamu di sini gitu, semacam kamu berpartisipasi dalam hal ini gitu. Ya udah nih, karena cuma disuruh nulis nama, aku nulis nama nih bukan satu, nomor berapa gitu, Oki. Terus jumlah donasi aku garis shred gitu loh. Terus dia marah-marah gitu kayak, no, you have to put something like 50 or, so kayak bingung lah. Kenapa banyak banget? Kayak orang yang nulis di situ tuh emang nulis donasinya tuh banyak banget, kayak 20, 30, terus kayak aneh banget gak sih sebenarnya? Terus aku nggak bawa uang banyak, terus temenku ini pas buka dompetnya ternyata dia nggak bawa uang cash. Aku pas buka uangku ternyata aku ada cash kayak 5 euro gitu kan. Aku mikirnya ya udah 5 euro ini buat aku sama temanku berarti 2,5. Pokoknya entah kenapa tuh aku kayak ngasih aja 5 euro itu. Hampir lah. Aku mau ngasih gini 5 euro. Terus aku tulisnya ya udah 5 euro ini buat di sini 2,5, di sini 2,5. Jadi seolah-olah kayak aku ngasih 2,5, temanku ini ngasih 2,5. Ternyata mereka ngamuk-ngamuk dong. Mereka bilang kalau misal kita berdua ini dari organisasi yang berbeda. Terus aku bingung, padahal tulisannya di kertasnya tuh sama-sama dari organisasi yang sama. Terus di situ perdebatan mulai terjadi. Kayak untungnya aku belum ngasih 5 euro ini ke mereka. Cuman entah kenapa aku ngerasa 5 euro ini hilang atau gimana, aku nggak tahu. Pokoknya uang 5 euro itu masih aku pegang. Pokoknya kita berdebat kayak, lah kenapa, kan aku harusnya kalau misal berdonasi kan sesuai apa yang aku mau, bukan sesuatu yang paksaan gitu kan. Udah lama berdebat gitu, terus akhirnya ada orang lewat, laki-laki, dia bilang, no, don't give your money, this is copet. Dia bener-bener ngomong, this is copet. Berarti kata-kata copet, itu kan bahasa Indonesia ya. Dia ngomongnya setengah bahasa Inggris, setengah bahasa Indonesia. Berarti
emang bener banyak orang Indonesia yang kecopetan gak sih? Karena dia aja sampai ngerti kata-kata copet itu. Dan itu bukan orang, apa ya, menurutku bukan orang asli Paris dan bukan orang yang Melayu, Malaysia, Indonesia gitu deh, pokoknya yang jauh gitu kan. Dan dia baik banget, sumpah. Terus seingat aku masukin uang 5 euro itu langsung ke dompetku lagi. Aku sama temanku langsung pergi meninggalkan tempat itu. Yang laki-laki yang datang itu dia bilang kalau kamu jangan ngasih uang kamu ke orang-orang kayak gini, mereka itu semuanya copet. Dan alhamdulillah kamu selamat karena kita sama-sama family. Dan dia juga bilang no, it's fine, it's okay, we're family, I'm Muslim, you're Muslim too, right? Alhamdulillah. Sumpah itu kayak di situ aku merasa selamat karena meskipun aku nggak inget apakah 5 euro itu beneran aku kasih apa enggak, karena pas aku cek terakhir tuh kayaknya nggak ada. Tapi yang penting aku selamat dari kejadian itu, dan akhirnya kedepannya itu selamat gitu loh. Karena setelah kejadian itu banyak banget orang yang nanyain can you speak English, can you speak English, can you speak English. Jadi kita tiap jalan itu can you speak English, aku langsung bilang kayak can you speak English. Jadi kayak jalan-jalan itu kayak wah banyak banget orang yang tanya can you speak English, can you speak English. Wah gila, parah banget. Sebenarnya banyak juga copet di Paris yang nyopetnya itu kayak set gitu, cuman karena kita bener-bener aman pakai jaket yang tebel banget dan panjang banget, jadi kita aman. Jadi begitulah cerita nyata kecopetan yang ada di Paris. Setelah yang ke Paris itu, aku sama temanku sebenarnya ke Milan sama Roma. Dan kita tahu kalau misal ternyata di Italia itu banyak copet karena temen kita waktu itu ada yang pernah kesana dan kayak bukan copet sih, kayak kalian tahu nggak sih jualan yang memaksa gitu, dan kesana jadi serem. Dan itu bener-bener pas kita kesana itu pas nyampe di mana ya? Pertama kita kan nyampe di Milan dulu, baru di Roma. Dan di Milannya itu tuh hawa-hawanya itu udah kayak gak enak gitu loh. Di tempat yang tempat wisatanya gitu, kita kayak dikerumunin banyak orang-orang yang jualan kayak gelang-gelang gitu, dan mereka tuh kayak ngeliatin semua orang. Jadi kalau misal kalian diem, itu kalian pasti didatengin. Jadi kalian harus bergerak. Jadi aku itu kayak gerak seret ngindarin orangnya, seret yang jualan gitu. Dan orang-orang ini tuh kayak apa ya, kalau misal dari cerita temenku itu, dia kayak datang terus habis itu didatengin sama penjual ini, dan dia bilang kayak oh, kamu nggak nyoba ini, coba aja, terus tangannya langsung ditarik terus gitu kan sama kayak gelang-gelangan ini. Terus dia disuruh bayar karena itu udah ada di tangannya, dan dia awalnya merasa kayak ya udah dibuat fun aja kan, ini cuman kayak ya udah ketemu orang terus ya gitulah. Dan serem deh pokoknya. Jadinya pas aku kesana, pas ngeliat ada orang-orang itu yang jualan yang kayak gitu, yang maksa-maksa itu, aku langsung kayak ayo kita foto terus langsung pergi. Jadi liburan itu agak gak nyaman gitu kan. Terus pas kita ke Colosseum yang ada di Roma, itu juga banyak banget orang yang jualan, dan mereka itu kayak sok-sokan nebak kamu dari mana gitu loh. Kalau misal bener, kayak dia berharapnya kita bakalan ngeliat ke arahnya gitu. Jadi kayak Malaysian atau American atau Mexican, atau dia pokoknya manggil-manggil gitu. Aku lewat nih ya, ada orang yang manggil aku American, kan jauh banget gitu, tapi kayak American, Japanese or Philippine. Jadi kayak berharap kita tuh nengok ke dia, terus trap ke dalam jualan dia yang memaksa gitu. Gimana ya? Jadi di Roma sama Milan tuh bagus banget tempatnya, tapi itu emang wah lebih gila banget daripada di Paris itu orang-orang yang jualan. Kalau misal di Paris orang-orangnya itu masih apa ya, yang jualan tuh masih diem gitu. Malah penipunya tuh bukan orang-orang yang jualan gitu, tapi orang-orang yang kayak yang bilang can you speak English itu. Jadi buat kalian nih jalan-jalan ke Paris ataupun jalan ke Italia, terutama di Roma sama Milan, kalian harus bener-bener hati-hati dan aware. Maksudnya nggak cuma aware barang kalian, tapi diri kalian sendiri gitu loh, karena dia nyurinya tuh nggak kayak nyuri yang nyopet-nyopet gitu, tapi curi pelan-pelan. Aku juga dapat cerita dari temenku yang jalan-jalan ke Belgia sama di Swedia. Dia juga kehilangan kamera. Kalau misalnya di Belgia dia kehilangan kamera sama sarung tangan, dan itu sebenarnya dia bukan naruh sih, dia duduk
dan kameranya itu ada di sebelah dia atau belakang dia gitu. Terus dia lupa, dia pergi dari situ, nggak sampai 5 menit dia balik lagi udah nggak ada. Kayak apa ya, kita tuh mikirnya kita di Eropa, berarti harusnya lebih aman, tapi ternyata enggak gitu loh. Dan untuk mengurus lost and found di situ susah banget. Terus ada juga temanku yang dia kehilangan HP di Swedia. Sebenarnya bukan HP sih, kayak satu tas gitu yang isinya ada HP, ada paspor dan lain-lain gitu. Itu kejadiannya di McD yang ada di Swedia. Jadi temanku ini ada dua temanku. Nah yang satu ini antri di McD, yang satunya lagi duduk jagain tasnya. Dan dia ini yang jagain tasnya itu didatengin sama orang, dan dia itu kayak ngajak ngomong-ngomongan tapi nggak tahu what's the point of ngomongannya itu apa. Diajak ngomong-ngomongan, setelah orangnya pergi tiba-tiba tas yang ada di depannya itu udah nggak ada. Jadi kayak semacam bukan brainwash tapi ya gitu, tipe pencuriannya kayak gitu. Wah kasian banget temanku ini pas HP-nya hilang. Kan hal yang paling penting ada di tas kecilnya itu ada paspor sama HP-nya kan. Jadi HP-nya itu dia harus beli lagi. Kalau misal paspornya, jadi dia ngurus kayak surat perjalanan, tapi terus akhirnya paspornya ketemu. Jadi buat kalian yang mau jalan-jalan, kalau misal kalian nih, wah enak exchange ke luar negeri, kalian bisa punya waktu banyak buat jalan-jalan. Apalagi kalau misal exchange-nya ke Eropa, kalian pasti punya kesempatan banyak buat keliling-keliling ke negara-negara sebelahnya, karena itu murah dan juga apa ya, nggak perlu waktu yang banyak gitu loh buat kesana. Tapi kalian harus benar-benar hati-hati karena copet itu dari mana-mana guys. Ini bukan di Jepang yang sangat-sangat aman, Eropa ternyata juga nggak aman. Apalagi kita turis dari Indonesia yang jauh banget gitu, mereka tahu kan kalau kita tuh dari negara yang jauh, meskipun nggak tahu kita tuh dari negara mana. Apalagi kalau misal ngelihat kita tuh kayak masih kecil-kecil gitu, entah kenapa badan kita tuh kayak kecil-kecil gitu, jadi kelihatan kayak tipe-tipe orang yang bisa ditipu. Apalagi biasanya mereka ngelihat kalau orang Asia itu adalah orang-orang yang lemah lembut, jadi mudah ditipu. Jadi sekian gitu guys cerita dari aku dan teman-temanku yang exchange di Jerman, dan segala macam drama yang kita dapat tentang kecopetan dan nyaris kecopetan yang ada. Jadi buat kalian yang mau jalan-jalan, atau misal kalian juga mau exchange dan jalan-jalan yang ada di Eropa atau dimanapun itu, kalian harus aware tipe-tipe orang yang copet-copet kayak tadi. So that's all of my video. Jadi jangan lupa kalian untuk like, subscribe, dan komen. Dan alright guys, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Bye!